Nah, berikutnya ini yang terakhir ya, bagian terakhir dalam persiapan untuk competent assessment. Ini review tentang penarikan kesimpulan atau konklusi ya. Jadi kita mengingat kembali bagaimana mengaplikasikan modus ponen, bagaimana mengaplikasikan modus tolen, juga bagaimana mengaplikasikan silogisme. Nah, kita lihat soal yang pertama untuk bagian konklusi ini. Ada premis 1 dan premis 2. Premis 1 menyatakan jika Mama Nita sedih, maka Nita tidak naik kelas. Ya, kemudian Nita sedih. Nah, kita biasanya kan menggunakan rumusan ya, based on rumusan. Jadi kita buat simbol PQR ya, yang sesuai ya. Nah, jika Mama Nita sedih, ini saya buat menjadi jika P, maka Nita tidak naik kelas, berarti negasi Q. Ya, ada kata tidak soalnya ya, saya buat negasi supaya kita tidak kebingungan. Sebetulnya tidak diberi negasi simbol juga boleh sih, nggak masalah kalau kita sudah menguasai konsep dasarnya ya. Tapi kalau kita masih latihan-latihan gitu ya, kita ikuti saja. Kalau ada kata tidak, bukan, ya kita beri simbol negasi. Oke. Kemudian premis 2, Nita naik kelas. Nita naik kelas itu berarti kan lawannya dari Nita tidak naik kelas. Betul ya? Berarti dia Q kan? Q. Nah, ini sudah langsung bisa kita simpulkan sebetulnya. Menggunakan apa? Menggunakan modus tollens ya. Jadi premis 2 dengan unsur akibat di premis 1 yang sebelah kanan itu ya, itu merupakan dua pernyataan yang saling negasi. Ya kan? Saling negasi. Nah, maka berdasarkan formula dari modus tollens, hasilnya atau kesimpulannya merupakan negasi dari P kan. Itu. Nah, kita sekarang buat kalimat dari negasi P. P itu sendiri kan Mama Nita sedih. Berarti kalau negasi P menjadi Mama Nita tidak sedih. Kan begitu cara berpikir kita. Ya, oke. Ini yang pertama, bentuk pertama dari penarikan kesimpulan atau konklusi ya. Kita lanjut ya. Nah, nih soal berikutnya. Buatlah kesimpulan dari premis-premis berikut. Premis 1, jika X pangkat 3 sama dengan 64, ya, sama dengan 64, ya, maka akar X sama dengan 2. Akar X sama dengan 2. Berarti ini jika P, maka Q ya. Nah, ini Q-nya, ini P-nya. Oke. Kemudian premis 2, akar X tidak sama dengan 2. Ini juga negasi dari ini kan. Berarti ini negasi Q. Ini sebetulnya kan sama dengan tadi. Ini tuh modus tollens langsung bisa dikerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan dengan modus tollens, modus ponennya nggak kebahas dong. Ya, kita coba pakai modus ponen. Karena hakikatnya soal yang bisa dikerjakan dengan modus ponen, berarti dia juga bisa dikerjakan dengan modus tollens. Atau demikian juga sebaliknya. Ya, karena kedua formula itu sebetulnya kan sama sebetulnya, hanya dibolak-balik saja ya. Berarti kalau kita mau pakai modus ponen nih, maka ini diekuivalensikan menjadi jika negasi Q, maka negasi P. Lah, ini kan harus sama dan sudah sama kan, sudah sesuai. Jadi kalau modus ponen itu, maka premis 2 harus sama, identik dengan unsur sebab di premis 1. Karena premis 1-nya itu implikasi ya. Gitu. Nah, hasilnya apa? Konklusinya apa? Konklusinya adalah negasi P. Jadi unsur akibat di premis 1. Nah, negasi P kan kesimpulannya. Negasi P berarti P-nya ini ya.
negasi P berarti harusnya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 itu tidak sama dengan 64. Ini salah ini berarti. Ya, ini keliru ya. Harusnya adalah X pangkat 3 tidak sama dengan 64. Ini jawaban yang salah ini. Ya, ini kita kasih contoh, ini jawaban yang salah. Ya. Jangan terjebak. Ya, oke ya. Jadi ini jawaban yang salah. Oke. Yang betul adalah negasi P. Negasi P berarti X pangkat 3 tidak sama dengan 64. Boleh ditambahi kata ada. Ya, karena ketika dia menjadi penyataan tunggal, memang kalau tidak ada kata ada, kalimat atau pernyataan bervariabel itu kalimat terbuka. Maka tambahkan kata ada, beberapa boleh ya, setidaknya satu boleh. Dan sebaiknya begitu. Oke ya. Oke. Sekarang kita ke bentuk ketiga. Soal ketiga dari penarikan kesimpulan atau konklusi. Nah, premis satunya mengatakan jika berat badan Krisna naik, maka dia tidak berolahraga. Nih saya buat ya. Jika P maka Q. Oke, itu premis satu. Tapi karena ini ada kata tidak, saya kasih negasi. Ya, gitu ya. Kemudian berat badan Krista naik. Oh, berat badan itu tidak disebut di premis 1. Berarti ini R ini. Krista naik itu R. Maka jika R maka pakai atau sorry ya, atau bukan maka R atau gitu ya. Dia boleh makan malam. Oh sorry, saya keliru. Naik ada ya. Oh naik ini ada. Oh ya sorry. Ya mata saya ini sudah tua dan ini malam hari ya. Ya sudah tua ini. Jadi kurang jelas matanya. Jadi ini P ya. Oke ini P. P atau yang makan malam yang belum ada di premis 1 ya, kata-kata makan malam. Berarti ini yang R. Betul ya. Dia boleh makan malam. Berarti P atau R. Ya, nah ini kalau bentuknya atau disjungsi kan nggak bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu menggunakan implikasi. Ya kan? Ini pasti silogisme ini. Jadi silogisme itu cirinya premis 1 dan premis 2 itu sama-sama majemuk. Tapi kalau premis 2-nya tunggal, itu kalau nggak ponen ya tolen atau dua-duanya gitu ya. Bisa dua-duanya. Ini silogisme. Nah, disjungsinya kita bawa ke bentuk implikasi dulu. Kita ekivalensikan. P atau Q itu menjadi jika negasi P maka R. Ya, P atau R itu yang menjadi jika negasi P maka R. Itu kan? Begitu. Oke. Nah, sekarang lihat premis 1 dengan premis 2. Ini jika P maka Q. Ini jika negasi P maka R. Bisa nggak kita buat kesimpulan? Belum bisa ini belum bisa. Ya, silogisme itu cirinya adalah unsur akibat di premis 1 harus identik dengan unsur sebab di premis 2. Ya kan? Ingat rumusannya itu jika P maka Q, ya kan? Lalu jika Q maka R. Nah, ini harus sama. Baru konklusinya adalah jika P maka R. Gitu kan? Nah, ini kan belum sama. Ini Q ya. Ini negasi P. Nah, yang premis 1 kita ekivalensikan juga. Maka menjadi jika negasi jika ini Q ya, ada negasinya ya, berarti jika Q maka negasi P, jika Q maka negasi P, ya. Negasi Q berubah menjadi Q kan, negasi Q menjadi Q kan. Ini sudah sama nih, ya kan? Nah, ini saya coret tuh, sama-sama negasi Q. Maka hasilnya menjadi jika Q maka R. Nah, sudah kita buat kalimatnya. Kalimat dari jika Q maka R. Nah ini kan, jika Krishna berolahraga,
maka dia boleh makan malam. Itu, ini kalimatnya seperti ini. Nah, itu ya, itulah bagaimana caranya kita menarik kesimpulan. Ingat semua kan sekarang sudah? Oke. God bless semua ya.